Hilang cirinya, hilang namanya. Karena nama itu ada kalau ada ciri, ada alamatnya, ada adresnya. Betul? Pertanyaan saya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, berani ngaku saya yang dihaikan? Berani? Baru nggak berani sekarang setelah dijelaskan oleh saya. Kemarin-kemarin sebelum kesini petatang petentengnya luar biasa. Betul? Bahkan menyesatkan orang lain itu biasa. Begitu orang lain beda dengan kita, sesat, murtad, kufur. Kehela. Itulah orang yang pengetahuannya sedikit, gampang menilai orang lain. Saya tanya sekali lagi, ya ayyuhallazina amanu, siapa? Ya siapa? Berani menyatakan terima kasih ya Allah saya sudah dihaikan? Berani? Hai para mahasiswa saya, ada mahasiswa saya nggak di sini? Tiba-tiba ngacung semua. Loh, kapan daftarnya? Jadi kalau ada kata-kata yang semacam itu di Quran, ya ayyuhallazina amanu, stop, renungkan, saya bukan. Kalau saya ini tidak layak dihaikan, gimana caranya supaya besok-besok saya layak untuk dihaikan? Belajar di Quran, surat Al-Mu'minun. Apa ciri orang yang beriman? Hadirkan ciri itu pada diri kita. Setelah hadir ciri-cirinya, baru dengan percaya diri mengatakan, semoga saya ya Allah. Cukup sampai di situ? Jangan berhenti di situ. Karena berikutnya ada tugas dari Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Pernah nanya, takwa itu apa? Melakukannya seperti apa? Kenapa ada kata-kata takwa itu harus sebenar-benarnya? Apakah ada yang palsu gitu? Pernah nanya gitu enggak? Enggak. Jadi mau maju gimana? Begitu dibilang kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Udah aja, dilewatkan perintah ini. Kalau saya kejar. Apa kata takwa di Quran? Saya kejar. Makanya ketemu jawabannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu sebuah prosedur. Pertama mengambil janji, yang kedua diangkat kesadarannya, yang ketiga ditunjukkan oleh Allah di puncak kesadarannya. Allah menunjukkan diri di puncak kesadarannya. La'allakum wazkuru ma fihi. Setelah Allah menunjukkan dirinya, bertajali dalam dirinya, baru kata Allah, wazkuru ma fihi, ingat yang aku tunjukkan kepada kamu. La'allakum tattaqun, baru kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu prosedur. Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, ingat yang Allah tunjukkan, itu baru takwa. Jadi siapa orang yang bertakwa? Orang yang sudah bisa ingat kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya. Itu haqqa tuqatih. Gitu nggak kita? Belum. Belum semua. Setelah dibahas gini baru sadar, oh ternyata saya ini belum tahu. Tapi sekarang saya tahu. Kalau saya belum tahu, alhamdulillah. Can nyaho, tapi geus nyaho yen urang teh can nyaho. Bagus. Daripada terus-menerus menjadi orang yang tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Yang lucu, banyak orang yang menganjurkan kepada kita harus bertakwa. Bari jeung teu dijelaskeun da manehna ge teu nyaho. Betul apa tidak? Banyak apa sedikit yang kayak gitu? Banyak sekali. Pakai sekali dong. Gak usah pakai 2 kali, sekali aja. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau begitu saya mau nanya, pintar apa tidak? Yang bisa takwa itu orang beriman atau orang yang mengaku beriman? Yang beriman. Dan tidak mungkin Allah tiba-tiba menyuruh seseorang sesuatu yang tidak dia lakukan.
Misalkan inilah, saya sederhana aja, saya nyuruh nembok, pasti dong tukang tembok. Nggak mungkin saya nyuruh nembok ibu-ibu sebelah sini, nggak mungkin. Salah saya memberikan perintah. Sekelas saya aja ngasih perintah pasti mikir dulu. Kalau saya mau ngecat gedung, saya cari tukang cat dong. Betul nggak? Gitu. Kalau saya mau nyuruh anak saya diajarkan baca tulis Quran, saya cari guru yang bisa baca tulis Quran. Pasti nggak cari tukang tembok dong. Paham? Sekelasnya Allah nyuruh kita bertakwa, pasti itu ada pesannya. Makanya yang disuruh bertakwa di ayat ini siapa? Hanya orang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang bisa menjalankan takwa. Masuk akal? Nah, kenapa kita selama ini tidak bisa menjalankan takwa? Karena belum beriman. Ngaku-ngaku doang. Supaya pengakuannya diakui, udah pakai dandanan macam-macam. Itu makanya ada lagu Pak Haji sorban palid, dah palid sorban oge. Pak Haji sorban palid itu orang yang sudah haji, tetapi sesungguhnya dia tuh tidak tahu apa esensinya haji. Berkunjung ke Baitullah, tetapi tidak tahu siapa yang harus dikunjungi. Palid dah sorbanna. Orang tua kita mau ngasih pelajaran tuh luar biasa. Ya. Nah, palid itu bahasa Arabnya mabur. Paham ya? Ya. Udah stop dulu sampai situ. Karena ini kajiannya rahasia berserah diri dulu. Tapi tangkap dulu maksud saya. Siapa yang bisa bertakwa? Jawab dulu. Orang beriman. Apakah orang yang mau beriman bisa melakukan laku takwa? Gak akan bisa. Laku takwa itu spesial. Spesial. Karena kalau tadi saya jelaskan yang namanya takwa itu mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya. Allah bertajalli seperti bertajalinya kepada Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika aku bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Lalu Musa tersungkur dan mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itulah awalnya imannya Musa. Kapan kalian mau bertajalli kepada dia? Kapan mengawali iman? Tiba-tiba ngaku-ngaku sudah menjalankan takwa. Karena takwa itu sangat spesial. Tapi selama ini dengar kata-kata itu? Kita hanya menjalankan apa yang didengar kata orang. Yang penting sudah pakai baju takwa, langsung petantang petenteng jadi orang yang bertakwa. Nanti buka Quran surat Al-Baqarah ayat 63 ya, sampai di rumah. Nah, pertama syaratnya harus iman. Yang kedua, kalau dia bisa menjalankan laku takwa, hadiahnya apa? La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kamu akan menjadi seorang muslim. Bahkan menjadi seorang muslim itu menjadi syarat mati. Kata Allah, janganlah kau mati kecuali kamu harus sudah menjadi muslim. Sayang sekali, muslim itu didangkalkan oleh kita hanya sebatas sebutan buat orang yang mengaku beragama tertentu. Padahal itu tingkatan tertinggi yang harus capai. Iman saja belum, takwa saja nggak ngerti, tiba-tiba menyatakan diri sebagai muslim. Aneh apa tidak? Aneh? Aneh. Padahal ayat ini berstruktur sangat saintifik. Iman dulu yang benar, lakukan takwa secara terus menerus, hadiahnya adalah kamu menjadi seorang muslim. Kalau hanya mengaku beragama tertentu, mudah apa susah? Mudah. Ditanya sama Pak RT waktu bikin KTP, ibu teh jenengan saha? Idah. Semoga nggak ada di sini ya. Alamat di mana? Kampung ieu RT sabaraha RW sabaraha. Punten ibu, agama Islam Pak RT. Langsung jadi muslim? Menurut siapa? Menurut Pak RT. Itu yang sering kita tidak sadari. Apakah kita muslim menurut Allah? Pernah gak nanya gitu? Ya Allah, kata Pak RT saya muslim. Apakah kata engkau juga muslim?
Pernah nanya gitu? Gak pernah. Kalau saya dari kecil saya nanya. Makanya kita sekarang sangat senang dengan istilah muslim non muslim. Dan kita mengatakan muslim siapa saja yang mengaku, non muslim siapa saja yang tidak mengaku. Hanya sebatas itu. Padahal bagi saya muslim non muslim itu tidak sekedar itu. Bagi saya muslim siapapun keyakinannya, apapun jalan hidupnya, kalau dia sudah bisa berserah diri secara total kepada Allah, bagi saya itulah muslim. Dan siapapun yang belum bisa berserah diri kepada Allah, malah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kahayang manehna, bagi saya mah itu bukan. Bagi saya ya, jangan ikut-ikutan saya. Bagi saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya, mohon maaf, akhlaknya lebih bagus, dititipin uang tidak pernah korupsi, sepeser juga tidak pernah, keyakinannya berbeda dengan saya, hidupnya lebih bahagia, berkelimpahan bahkan hidupnya. Bagi saya jangan-jangan dia, bagi saya itu adalah muslim. Tiap hari menebarkan kebencian terus saja, menebarkan hoax, fitnah, beda dikit orang lain dihujat, hidupnya penuh dengan penderitaan. Jangan-jangan bagi saya nih, kayaknya bukan. Maaf ya, maaf. Ini supaya kita jujur pada diri kita sendiri. Coba kita perhatikan, kenapa syarat mati harus menjadi muslim? Kalau syarat mati mengaku beragama tertentu sangat mudah. Padahal urutannya iman saja belum dicapai, takwa saja tidak tahu, apalagi menjadi seorang yang berserah diri. Baik, kita lihat akar katanya dulu, supaya belajar agamanya benar. Apa yang perlu dipertanyakan oleh kita? Satu, apakah iman itu? Sudah saya jelaskan. Dua, siapa orang yang beriman itu? Pasti ada cirinya, bukan? Tiga, apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang yang beriman? Jawab dulu dong. Apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang beriman? Belum tentu. Bahkan orang yang beriman tuh nggak pernah ngaku-ngaku. Nu beunghar asli, tara ngaku beunghar. Nu sok ngaku kamu, eta nu kakara beunghar. Segala dipake. Ya, kencering-kencering. Kencering-kencering. Sukuna ngalengkah kencering deui. Segala dipake. Jika ondel-ondel. Yang asli mah nggak pernah begitu. Itu bedanya, ya. Karena yang tidak asli itu suka cari topeng, suka cari pembenaran supaya dibilang asli. Coba, sarung tenun asli pasti palsu. Dan asli matara tulisan asli. Saya beli sarung BHS tuh Samarinda, gak ada tulisan asli. Gak usah saya menyebut merek yang lain, nanti takut ada yang tersinggung. Karena biasanya kalau yang palsu suka ada tulisan asli. Ya kayak kalian. Ya dah? Iya. Yang imannya asli nggak perlu dipamerkan di mobil. Pakai lapad ini, lapad itu nggak perlu. Tapi cara mengendarai mobilnya rapi, parkirnya bener. Saya pernah lihat nih lihat ya nih fakta. Tulisannya La ilaha illallah Muhammad besar. Itu parkir di pinggir jalan, dia tidur nyenyak, orang lain itu kesusahan karena dia parkir di pinggir jalan. Bagi saya kayaknya ini nih yang bukan. Bisa tidur nyenyak sementara orang lain kesusahan gara-gara dia memarkir mobil di pinggir jalan. Atuh teu boga garasi mah tong waka meser. Cenah kadengin. Lalu selanjutnya apa sih takwa itu? Sudah saya jelaskan ya tadi. Ini baru penjelasan loh. Tetapi tata caranya tidak mungkin saya jelaskan. Kalau ingin tahu takwa yang sebenarnya harus belajar.
belajar secara khusus. Nanti saya akan berikan kelas khusus kepada orang khusus. Ini baru saya jelaskan takwa versi Quran, bisa dibaca semua orang, tetapi itu pun caranya belum begitu jelas kan? Karena bagaimana kita bisa tadi mengambil janji, diangkat kesadarannya, ngangkat kesadarannya kita belum bisa. Ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Bagaimana supaya Allah bertajali pada diri kita? Kumaha carana? Itulah perlu ilmu khusus. Nah, disitulah kita perlu ketemu dengan orang-orang yang khusus, yang mewarisi ilmu khusus. Jadi supaya kita tuh bicara tidak ngasal gitu. Mulai sekarang belajar bertanggung jawab ya, gitu. Baru la'allakum tattaqun, baru kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah cukup sampai sini? Itu saja belum selesai. Yang imannya sudah benar, takwanya sudah dimiliki, belum tentu menjadi muslim. Komo nu ngaku-ngaku wungkul. Pernah dengar kajian ayat ini? Pasti pernah di sini sekarang. Kan biasanya coba dibaca aja, betul nggak? Nah itu paling juga ada bumbu-bumbunya gini ya, saya sudah mewasiatkan takwa khususnya buat diri saya, umumnya buat hadirin yang hadir di tempat ini gitu. Selesai kan? Sarare biasanya kan gitu, Jumatan tuh mentenunutan tibra. Ya habis itu aja ya, tidak pernah ada hal baru. Sudah bisa diduga pasti yang dibaca itu dan tidak dijelaskan. Sekarang saya jelaskan, semuanya bangun, kaget. Betul? Sederhana yang saya jelaskan? Karena kebenaran itu sederhana, cuman kita tidak melihat kesederhanaannya. Kemudian berikutnya, ya, siapakah muslim itu sebenarnya? Apakah semua orang yang mengaku beragama tertentu bisa disebut sebagai muslim? Secara syar'i, kulit luar, oke, gak masalah. Setiap orang yang beragama Islam pasti disebutnya juga muslim. Tetapi ayat ini berbicara lebih dalam dari itu. Sampai menjadi muslim itu menjadi syarat mati. Maaf ya, orang pembenci, pendengki, wah pokoknya kelakuannya tuh nggak ada yang menenteramkan masyarakat, mengaku beragama tertentu, mati, masa selamat? Masa selamat model kayak gitu? Itu aja, pikirkan. Lanjut. Nah ternyata muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Apa? Gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Pertanyaan berikutnya, apa Islam itu? Karena kita kenal Islam selama ini hanya sekedar nama sebuah agama. Padahal di Quran ada 73 kali disebut kata Islam. Dan saya juga sangat kagum kenapa Allah menyebutnya 73 kali. Nah ini belum saya buka ya, terlalu dalam, nanti malah bingung. Terlalu dalam. Nanti suatu saat kalau sudah belajar ilmu khusus akan bisa menjawab sendiri. Nanti ada saatnya. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman. Nah, kalau belajar ilmu nahu ya, ilmu syarab di pesantren pasti akan belajar ini. Jadi kata Islam dari kata aslama, yuslimu, islaman. Aslama artinya tunduk, yuslimu artinya patuh, islaman itu artinya selamat. Pertanyaannya sederhana, apakah kita sudah tunduk, patuh kepada Allah, atau malah Allah disuruh tunduk dan patuh kepada kamu? Jujur nih jawab. Kan senang sekali ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita, betul nggak? Jika perlu berkesana berkesini, ya tidak bisa ngatur Allah sendiri, cari orang yang bisa ngatur Allah, betul nggak? Kan gitu kelakuan kalian, iya. Betul apa tidak? Iya.
Ngedoa air sendiri, gak percaya diri, minta orang, kali aja dia malah lebih dekat dengan Allah. Jadi KKN itu sudah bukan di dimensi duniawi saja, dalam urusan spiritual pun kalian ber-KKN. Kali aja kalau sorbannya panjang doanya dikabul, bukan? Kali aja kalau jangkotnya lebat, kali aja doanya dikabul, bukan? Gitu. Makanya berkesana, berkesini, apa? Minta doa ini, minta doa itu. Kan gitu yang kita lakukan. Padahal Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Geus teu percaya ka Allah nu aya di diri urang. Geus teu percaya ka Allah nu aya di diri urang. Allah yang ada bersama kita aja sudah tidak dipercayai. Bagaimana kita bisa dipercayai oleh orang lain? Kudu ngengken wawanen ka batur. Betul? Dengarkan kata-kata saya. Jadi muslim itu mereka yang sudah tunduk, sudah patuh. Kalau siapapun yang sudah tunduk dan patuh kepada Dia Sang Pencipta, pasti akan mengalami islaman, selamat. Selamat dunia dan akhirat. Mari kita lihat, kenapa selama ini banyak penderitaan kita? Karena kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Di mana Allah? Di sini. Bersama kita saat ini ada. Dan Dia keras sekali berbicara kepada kita, tong bohong, tong pedit, tong amek-amekan. Itu ngingetin dari sini, tapi kita tidak menghiraukannya. Jadi sebetulnya tunduk dan patuh itu tidak usah terlalu jauh. Tunduk dan patuh kepada hati nuranimu, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi sebetulnya tidak usah mesantren keluar dari diri kita, mesantren aja ke dalam. Dengarkan kata-kata Dia. Dan saya kasih tahu, kata-kata Allah hanya akan terdengar kalau kita mau mendengarkannya dalam keadaan hening. Tepat saat pikiran kita bisa kita kendalikan, di situ suaranya akan jelas. Jadi saya heran sekali ya, kita lebih suka pesantren itu ke sini, ke sini, ke sini, tetapi yang di sini tidak pernah diikuti. Tidak pernah diikuti. Padahal ikuti saja yang di sini. Itu pesantren yang luar biasa. Itu yang akan menjadikan kita islaman, menyelamatkan. Coba, apakah para koruptor yang sekarang sedang belajar di lembaga permasyarakatan itu tidak pernah diingatkan oleh Allah dari dalam dirinya? Jujur ya, tidak pernah diingatkan gitu? Pasti diingatkan, ilai nu maneh nu batur, mesing teu nyahoan ge batur, tetapi diri maneh mah nyaho. Betul? Gak digubris. Apa yang terjadi? Tak. Awalnya ngutilnya kecil-kecil, tapi karena kebiasaan mulai berani pada yang besar. Begitu yang besar kanyahoan. Apa tidak diingatkan oleh Allah? Nih saya kasih tahu. Saya ingin kasih tahu sama kalian semua ya, ini cinta kasih saya. Sebetulnya kalau kita dengar terus apa yang dikatakan beliau di sini, kita tidak akan pernah menderita. Semua penderitaan yang kita lakukan hari ini sebetulnya murni karena perbuatan kita sendiri. Setelah saya jelaskan seperti ini, makin terang benderang. Berani ngaku muslim? Mulai kan rarewas. Tadi maka dia menipu gaya. Apalagi kalau udah pakai seragam serasi, jilbab, kacamata, lipstik, baju, tas, seragam. Mani asa. Betul nggak? Makanya ngaji teh tong serting saragam. Bahaya seragam itu. Dianggap manusia itu seragam. Padahal manusia itu diciptakan oleh semesta bukan untuk diseragamkan, untuk dihargai agar mereka menjadi dirinya sendiri. Makanya tidak ada kewajiban ngaji di tempat saya pakai seragam. Yang penting pakai baju. Ya. Ya kahartos. Jadi muslim teh saha?
Yang sudah aslama yuslimu islaman, yang sudah tunduk patuh kepada siapa? Kepada Dia. Hidup nggak Allah dalam diri kita? Mengingatkan kita apa tidak? Yes. Tapi yang lebih banyak didengar oleh kita bukan kesadaran yang muncul dari diri kita, tetapi pikiran kita. Nah, inilah pikiran itu yang suka yuwaswisu fis sudur, yang suka waswisu, yang suka waswisu fis sudur, yang suka mengganggu kesadaran kita. Itu sebabnya kesadaran kita sering hilang karena diganggu oleh pikiran kita. Mau ngasih masih pakai jeda. Makanya kalau mau ngasih langsung ngasih, jangan ditunda. Begitu ditunda yuwaswisu. Tadinya mau ngasih 1 juta, tetapi ada waswisu, lebar atuh. Geus we 200 nu penting mah mere. Udah gitu kata waswisu pakai judul, gak apa-apa sedikit juga, yang penting ikhlas. Gitu. Waswisu mah pinter cari pembenaran. Padahal nu saeutik mah jelas teu ikhlas, karena ikhlas itu gede ngasihnya. Paham maksud saya? Tapi si waswisu mah pinter, asa percaya diri geus mere. Padahal niatnya mah tadi perintahnya dari dalam batin yang pertama tuh 1 juta. Tapi karena tertunda beberapa detik, kemudian waswisu mulai bergerak. Ya kan? Lebar atuh 200 ge cukup. Coba 800 lamun meuli kabaya. Gitu kan? Gitu. Nah, si waswisu didengar, apa akibatnya? Kesadaran yang tadi sudah memerintahkan kemudian hilang, diganti. Supaya tetap kita merasa percaya diri, maka si waswisu ngomong lagi, ngasih nasihat. Bilang, gak apa-apa ya, sedikit juga. Yang penting ikhlas. Wah, gaya deui. Lihat saya nih sudah jadi dermawan, padahal 200. Padahal perintah pertamanya 1 juta. Kaira